Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video ciri-ciri orang yang memiliki ilmu ma'rifatullah. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan dan ilmu benda bertuah. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri orang yang memiliki ilmu ma'rifat kepada Allah, Muhammad Hamdan Al-Ghazali akan menjelaskan metode-metode untuk bermakrifat dengan Tuhan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka barang siapa yang ingin menemukan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amalan baik dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadah kepada Allah." Ayat di atas itulah yang menjadi pegangan mereka untuk mencapai tujuan bermakrifat kepada Tuhan. Para sufi menempuh berbagai metode yang membawa mereka pada kondisi berpadu dengan Tuhan dan bermakrifat kepada Tuhan. Untuk mencapai hakikat atau liqa, bermakrifat dengan Tuhan, kaum sufi mengadakan kegiatan batin atau riadoh atau latihan dan bermujahadah atau melakukan perjuangan rohani. Perjuangan seperti ini dinamakan suluk dan yang mengerjakannya dinamakan salik. Liqa Allah menjadi perhatian utama para sufi, seperti halnya Imam Al-Ghazali membawa pengikutnya kepada liqa, bertemu dengan Tuhan atau bermakrifat dengan Tuhan. Metode yang para ulama tersebut lakukan adalah yang pertama, hulul, artinya Tuhan menjelma ke dalam insan, seperti ajaran Al-Hallaj, yang dimana Al-Hallaj berkata, "Keinsananku tenggelam ke dalam ketuhananmu, tetapi tidak mungkin percampuran, sebab ketuhananmu itu senantiasa menguasai akan keinsananku." Yang kedua disebut juga dengan al-isyraq, yang artinya cahaya dari segala cahaya, seperti ajaran Abul Futuh Al-Suhrawardi. Beliau berkata, tujuan segala-galanya satu juga, yaitu menuntut cahayanya kebenaran dari cahaya segala cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu dengan cara ittihad atau Tuhan dan hamba berpadu menjadi satu, seperti ajaran Abu Yazid Bustami. Beliau berkata, "Kami telah melihat engkau, maka engkaulah itu dan aku tidak ada di sana." Yang selanjutnya disebut juga dengan ittisal, yaitu hamba dapat menghubungkan diri dengan Tuhan. Yang selanjutnya wihdatul wujud, yang disebut juga dengan yang ada hanya satu, seperti ajaran Ibnu Arabi. Beliau berkata, "Al-abidu wal makbudu wahidun," yang menyembah dan yang disembah itu satu. Ini pun menjadi tema dan filosofi dari tauhid metafisik, yaitu yang ada hanya satu.
Yang selanjutnya, metode menurut Imam Al-Ghazali bahwa wujud Tuhan meliputi segala wujud. Tidak ada wujud melainkan Allah dan perbuatan ciptaan Allah tersebut. Allah dan perbuatannya adalah dua, bukan satu. Alam ini adalah makhluk dan bukti adanya Khalik. Walau para sufi menggunakan metode yang berbeda, tetapi pada akhirnya metode mereka itu dapat mengantarkannya pada kondisi yang sama, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ciri-ciri orang yang bermakrifat kepada Allah. Disebut juga mereka adalah seorang wali. Orang yang bermakrifat disebut wali, yang berasal dalam bahasa Arab. Wali berarti seseorang yang dipercaya atau pelindung. Makna secara umum menjadi teman Allah dalam kalimat waliullah. Al-Quran menjelaskan waliullah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. Ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ini dalam Quran surah Yunus ayat 62. Al-Furqan dalam kitab Majmu'atut, yaitu dalam Tauhid halaman 339. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan senantiasa seseorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, jadilah aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, dan sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan jika ia memohon perlindungan dariku, pasti aku akan melindunginya. Itu dari hadis Abu Hurairah yang mendengarkan perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang bermakrifat atau wali dalam kisah penyebaran Islam di Nusantara, menurut konsensus para ulama dan raja waktu itu, terdapat 9 orang yang patut dianggap sebagai wali, karena mereka sangat mumpuni baik dari ilmu agama Islam maupun bobot segala jasa dan karomahnya terhadap kehidupan masyarakat dan kenegaraannya, yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Dan salah seorang yang memiliki ilmu tingkat tinggi juga, yang menurut pandangan awam beliau yang dianggap sesat, itu sebenarnya ilmu beliau lebih dari 9 wali tersebut, yaitu Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, yang ketidaksampaian pemahaman orang pada saat itu membuat beliau dikatakan sesat, padahal ilmu beliau sangatlah level tinggi. Seseorang yang bermakrifat atau disebut juga wali, kata wali bila ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata al-wilayah, yang arti adalah kekuasaan dan daerah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sikit, atau terambil dari kata al-walayah yang berarti pertolongan. Adapun secara terminologi, menurut pengertian sebagian ulama ahlu sunnah, wali adalah orang yang beriman lagi bertakwa, tetapi ia bukan seorang nabi. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa seluruh orang yang beriman lagi bertakwa adalah disebut wali Allah, dan wali Allah yang paling utama adalah para nabi. Yang paling utama di antara para nabi adalah para rasul. Yang paling utama di antara para rasul adalah ulul azmi. Yang paling utama di antara ulul azmi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para wali Allah tersebut memiliki perbedaan dalam tingkat keimanan mereka, sebagaimana mereka memiliki tingkat yang berbeda pula dalam kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri-ciri dua golongan wali atau orang yang bermakrifat pada Allah. Yang pertama disebut juga as-sabiqun al-muqarrabun, yang artinya barisan terdepan dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang melakukan hal-hal yang mandub, sunnah, serta menjauhi hal-hal yang makruh, di samping melakukan hal-hal yang wajib, sebagaimana lanjutan hadis, dan senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Yang kedua disebut juga dengan ashabul yamin atau golongan kanan. Mereka hanya cukup dengan melaksanakan hal-hal yang wajib saja, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan, tanpa melakukan hal-hal yang mandub atau menjauhi hal-hal yang makruh.
Sebagaimana yang disebutkan dalam potongan hadis di atas, yang artinya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ibadah yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Kedua golongan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Waqiah ayat 88 sampai 91 yang artinya, adapun jika termasuk golongan yang dekat kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika ia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu dari golongan kanan. Maka untuk membedakan wali dapat dilihat dari amalan orang tersebut. Bila amalannya benar menurut Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah wali Allah. Keimanan tersebut tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi keimanan yang mengantarkan kepada bertakwa. Landasan keimanan yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Maka orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat atau melakukan hal-hal yang membatalkan kalimat tauhid tersebut adalah bukan wali Allah. Ia melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu melakukan hal-hal yang diwajibkan agama ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah. Jadi pada dasarnya bila ada orang yang mengaku sebagai seorang wali, maka kita wajib untuk tidak percaya. Dia sesungguhnya hanya mengaku-ngaku saja. Tidak seorang pun tahu kalau dia telah menjadi seorang wali. Bila ada yang memberitahu, pasti yang memberitahu itu adalah iblis. Dan kewalian tersebut adalah rahasia orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu membacanya, mungkin kecuali orang-orang yang menjadi wali juga. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga menambah ilmu dan wawasan Anda dan berkah manfaat untuk penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Jangan lupa bantu terus dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya yang di sebelah kiri yang bernama Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang hal-hal spiritual, metafisik, dan ilmu pusaka dan benda bertuah. Dan Anda bisa mengunjungi channel ketiga saya, yaitu Maniak Akik, yang banyak membahas tentang batu-batu mustika, baik fungsi secara ilmiah dan metafisik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.